Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait dengan laporan keuangan, di mana kelompok 2 beranggotakan yang pertama Elsa Rahma Gustina, yang kedua Natasha Diva Audia, dan yang terakhir ada Natasha Prima Septia Dewi. Dalam laporan keuangan, kita akan membahas beberapa aspek pembahasan atau pokok pembahasan. Yang pertama, terkait dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan yang kedua, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat, laporan arus kas. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sebenarnya apa sih laporan laba rugi komprehensif itu? Jadi laporan laba rugi komprehensif itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Jadi kalau sebelumnya kita mengetahui laporan laba rugi yang sederhana, kalau ini adalah komprehensif, jadi lebih banyak unsur dalamnya. Tujuannya apa? Supaya lebih mampu perusahaan tersebut mengukur keberhasilan kinerjanya. Jadi dengan melihat, apakah tahun ini sudah sesuai belum ya kinerja dengan laba yang diharapkan. Dan kegunaannya apa? Kegunaannya untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan. Kalau kita sudah tahu nih kondisi perusahaan kita di tahun ini itu seperti apa, nanti kira-kira tahun depan bisa meningkat nggak ya? Atau supaya bisa meningkat harus ada strategi-strategi apa nih? Nah itu nanti bisa dilihat di laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu sendiri sering digunakan oleh pengguna laporan keuangan, diantaranya pertama ada investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu atau mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebagai dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan kita di masa yang akan datang. Yang kedua ada kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Jadi kreditor itu bisa mengambil keputusan untuk memberikan pinjaman atau tidaknya itu dengan melihat laporan keuangan. Dan patokan yang digunakan kreditor itu ialah dengan melihat perbandingan aset lancar dan juga kewajiban lancar. Jadi kalau aset lancarnya itu lebih besar dari kewajiban lancar, maka itu pasti positif. Berarti perusahaan tersebut lebih mudah untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang ketiga ada manajemen. Laporan laba rugi komprehensif itu dipandang penting bagi investor dan juga kreditur. Maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, di perusahaan, bonus juga diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Selanjutnya, kualitas laba. Banyak perusahaan yang berusaha mencapai laba yang tinggi untuk memenuhi ekspektasi investor agar dinilai baik, sehingga akan berdampak pada kompensasi yang diterimanya. Manajemen laba merupakan tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Jadi perusahaan itu memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target laba tertentu supaya tercapai. Supaya apa tercapai? Kalau target laba tercapai, otomatis investor itu akan senang, ekspektasi investor itu akan tercapai. Dengan sebaliknya, jika kualitas laba yang rendah akan merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang disajikan. Oleh karena itu, kualitas laba dari laporan laba rugi itu sangat penting karena dipengaruhi oleh manajemen laba. Selanjutnya, elemen dalam laporan laba rugi komprehensif. Jadi elemen-elemen dalam laporan laba rugi komprehensif itu ada pendapatan atau penghasilan dan juga beban. Yang pertama ada pendapatan atau penghasilan. Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode tertentu yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Dan penghasilan ini bisa dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan atau revenue dan juga keuntungan atau gain. Yang kedua ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusinya kepada pemilik. Beban juga bisa dikelompokkan lagi menjadi dua unsur, yaitu beban atau expense dan kerugian atau loss. Selanjutnya, total laba rugi komprehensif itu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada komponen laba rugi dan ada komponen pendapatan komprehensif lain. Yang pertama ada komponen laba rugi.
Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Yang kedua ada komponen pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain itu berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak termasuk dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan dalam SKK lainnya. Selanjutnya ada komponen pendapatan komprehensif lain. Yang pertama ada perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Jadi, apa itu revaluasi aset tetap? Contohnya, jika perusahaan punya tanah dan dulunya tanah itu senilai 100 juta rupiah. Nah, karena semakin hari harga tanah itu kan semakin mahal ya, semakin naik. Nah, contohnya, jika 5 tahun kemudian yang harga tanah tersebut semula seharga 100 juta rupiah. Jika 5 tahun ke depan, katakanlah tanah itu menjadi 500 juta rupiah. Di sini terlihat terjadi kenaikan ya dari 100 juta menjadi 500 juta. Itulah yang disebut dengan surplus revaluasi aset tetap. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui terdiri atas penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan dan dampak perubahan asumsi aktuarial. Yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Jadi ini ada kerjasama dengan perusahaan asing atau cabang perusahaan asing. Yang keempat ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Jadi perusahaan seringkali melakukan investasi. Ketika investasi tersebut klasifikasinya tidak diperdagangkan, maka keuntungan atau kerugian masuk ke komprehensif. Dan yang terakhir adalah bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Selanjutnya ada format laporan laba rugi komprehensif. Format laporan laba rugi komprehensif itu ada dua macam. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, dan yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Dalam PSAK 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimumnya yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yaitu diantaranya yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada biaya keuangan, yang ketiga ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, yang keempat ada beban pajak, yang kelima ada jumlah laba rugi setelah pajak, yang keenam laba rugi, yang ketujuh komponen komprehensif lain, yang kedelapan bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas, dan yang terakhir adalah total laba rugi komprehensif. Nah, pada penyajian laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif seperti pada halaman 117. Ini ada beberapa akun yang mungkin kita baru tahu. Dulu kan biasanya pendapatan dikurangi beban-beban dan beban penjualan selesai gitu ya, langsung dapat laba. Tapi di sini kita mengakui juga penghasilan komprehensif lain selain pendapatan utama dan juga beban-beban. Nah, bisa dilihat laba tahun berjalannya adalah 145.500 dikurangi dengan pendapatan komprehensif lain setelah pajak, karena di dalam buku tersebut tuh bunyinya kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual. Jadi kalau rugi ya dikurangi, kalau laba itu ya ditambah. Jadi laba tahun berjalan 145.500 dikurangi dengan 16.800 sama dengan 128.700, yaitu adalah total pendapatan komprehensif tahun berjalannya. Laba yang dapat diatribusikan itu bisa kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan pengendali dengan jumlah yang sudah tertulis di buku. Dan juga ada jumlah laba rugi komprehensif yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan non pengendali. Dan yang terakhir ada laba per sahamnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda menyiapkan dua laporan, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi periode berjalan dan laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain. Pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format bentuk ganda, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada biaya pendanaan, yang ketiga ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura menggunakan metode ekuitas, yang keempat ada beban pajak, yang kelima ada jumlah laba rugi setelah pajak, dan yang terakhir adalah laba rugi. Seperti yang ada di buku pada halaman 120 dan 121, itu merupakan contoh bentuk laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Tata caranya yang pertama adalah dengan
membuat laporan laba rugi terlebih dahulu pada halaman 120 contohnya dengan judul PT Transparan laporan laba rugi. Jadi caranya ya sama seperti yang bentuk tunggalnya tadi, dicari menghasilkan yang paling bawah itu adalah laba tahun berjalannya sebesar 145.500. Dan setelah mencari labanya tadi, lanjut membuat laporan laba rugi komprehensif seperti pada halaman 121. Di mana laba tahun berjalannya itu diambil dari laporan laba rugi periode berjalannya tadi, yaitu sebesar 145.500 dikurangi dengan pendapatan komprehensif lain, yaitu sebesar totalnya 16.800. Laba tahun berjalan dikurangi dengan pendapatan komprehensif lain, yaitu sama dengan total pendapatan komprehensif tahun berjalan sebesar 128.700. Dan total pendapatan komprehensif tahun berjalan tersebut diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan non-pengendali. Barulah yang terakhir ada laba per saham. Selanjutnya ada penyajian neto setelah pajak dan juga penyajian bruto sebelum pajak. Jika penyajian neto setelah pajak, yaitu sebagai contoh pada halaman 122, jika keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sebesar 18 juta, ditambah dengan keuntungan revaluasi aset tetap sebesar 270 juta, menghasilkan 288 juta yang disebut sebagai pendapatan komprehensif lain di tahun berjalan setelah pajak. Jika penyajian bruto sebelum pajak, yaitu jika keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sebesar 20 juta, ditambah dengan keuntungan revaluasi aset tetap sebesar 300 juta, dikurangi dengan pajak penghasilan terkait sebesar 32 juta rupiah, yaitu menghasilkan 288 juta yang disebut sebagai pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Selanjutnya ada penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi di periode berjalan yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Jadi tidak semua komponen pendapatan komprehensif lain itu akan memerlukan penyesuaian reklasifikasi ke laba rugi periode berjalan. Penyesuaian reklasifikasi mungkin akan diperlukan ketika penjualan aset keuangan kategori tersedia untuk dijual atau ketika terjadi pelepasan unit operasi luar negeri. Selanjutnya ada contoh penyesuaian reklasifikasi komponen pendapatan komprehensif lain pada halaman 123, yaitu PT Akuntabel membeli investasi saham sebanyak 1.000 lembar pada tanggal 31 Desember 2008 dengan harga awalnya yaitu 1.500 per lembar dan mengklasifikasikannya sebagai investasi tersedia untuk dijual. Nilai wajar aset investasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 1.800 dan pada tanggal 31 Desember 2010 nilai wajarnya menjadi 2.250. Seluruh saham tersebut dijual pada 31 Desember 2010 dan sepanjang tahun 2008 sampai 2010 tidak ada pembagian dividen dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%. Jadi pada tabelnya tersebut yaitu keuntungan yang diakui pada periode 2009 itu sebesar 300.000 dihasilkan dari pada tanggal 31 Desember 2008 kan tadi harga awalnya 1.500 per lembar dan 31 Desember 2009 adalah 1.800. Jadi kenaikan dari 1.500 sampai 1.800 itu adalah 300.000. Dan selanjutnya untuk periode 2010 sebesar 450, yaitu pertambahan atau selisih dari tanggal 31 Desember 2009 yaitu sebesar 1.800 dan pada tanggal 31 Desember 2010 nilai wajarnya menjadi 2.250. Jadi 1.800 ke 2.250 itu pertambahannya adalah 450. Jadi total keuntungannya adalah sebesar 750.000. Selanjutnya untuk pajak penghasilannya, yaitu pada periode 2009 adalah 90.000 yang dihasilkan dari 300.000 pada periode 2009 dikali dengan pajak yang dikenakan sebesar 30%. Dan pada periode 2010 yaitu 450 dikali dengan 30% sama dengan 135. Jadi total pajak penghasilannya itu adalah 225.000. Dan di bawahnya ada disajikan laporan laba rugi komprehensifnya tahun 2010 dan 2009, yaitu laba ruginya atau keuntungan neto yang diakui dalam laba rugi itu sebesar 525 dengan masing-masing tahun periodenya itu 2010 sebesar 315.000 dan 2009 sebesar 210.000. Maka dihasilkan keuntungan neto yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya adalah tentang pengungkapan.
Jadi terdapat beberapa kondisi pengungkapan yang terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif atau dalam catatan asal laporan keuangan terkait dengan penyajian laba rugi komprehensif, yaitu ketika yang pertama ada pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlahnya harus diungkapkan. Jadi laporan laba rugi itu menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Pendapatan diperoleh dari hasil total pendapatan kotor perusahaan dikurangi dengan beban-beban. Yang kedua, terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Jadi dalam laporan laba rugi berarti perusahaan harus mencatat dan melaporkan jika nilai persediaan turun di bawah biaya perolehannya. Yang ketiga, terjadi penurunan nilai aset tetap. Hal ini merujuk pada pencatatan dan pelaporan ketika nilai aset tetap seperti gedung, bangunan, kendaraan itu turun. Yang keempat adalah pelepasan aset tetap, yaitu jika perusahaan menjual, menukar, atau mengalihkan aset tetap yang tidak lagi digunakan. Yang kelima ada pelepasan investasi, yaitu jika perusahaan mengalihkan kepemilikan investasinya bisa mencakup penjualan saham, obligasi, atau investasi dari anak perusahaan. Yang keenam ada operasi yang dihentikan. Yang ketujuh ada penyelesaian tuntutan hukum. Yang terakhir ada pembalikan provisi. Jadi provisi adalah pengakuan akuntansi yang mencerminkan kewajiban yang diharapkan akan terjadi di masa yang ke depan. Selanjutnya adalah penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 revisi 2009, aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual, yang biasanya itu ada lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis, operasi utama yang terpisah. Yang kedua ada bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang ketiga ada akuisisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan neraca merupakan laporan yang melaporkan tentang aset, liabilitas, dan modal suatu entitas pada tanggal tertentu, di mana laporan neraca ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan suatu perusahaan, karena di dalamnya mencangkup elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, di mana yang telah disampaikan tadi terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal dari suatu entitas. Lalu, apa sih kegunaan dari laporan posisi keuangan? Jadi, kegunaan dari laporan posisi keuangan itu yang pertama, untuk mengevaluasi dari struktur pendanaan. Dalam hal ini adalah, apa sih informasi tentang perbandingan dari sumber pendanaan suatu entitas, di mana kita bisa melihat pendanaan suatu entitas tersebut berasal dari liabilitas atau ekuitas. Yang kedua, untuk menganalisis likuiditas dari suatu entitas. Yang disebut dengan likuiditas itu seberapa cepat waktu yang diperlukan sampai suatu aset itu bisa dikonversi menjadi kas. Investor bisa mengetahui bagaimana kemampuan suatu entitas tersebut untuk bisa membayar bunga atau hutangnya secara tepat waktu. Yang ketiga, bisa menilai solvabilitas dari suatu kemampuan suatu entitas untuk bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Ini bisa diukur dengan tingkat utang jangka panjang oleh entitas tersebut. Apabila rasio utang entitas tinggi, maka solvabilitas entitas tersebut rendah. Selanjutnya, untuk bisa menilai bagaimana fleksibilitas suatu keuangan suatu entitas. Likuiditas dan solvabilitas bisa menentukan fleksibilitas keuangan entitas untuk bisa mengukur kemampuan suatu entitas. Dengan tingkat utang yang tinggi itu biasanya lebih tidak fleksibel dibandingkan utang yang rendah. Itu merupakan kegunaan dari laporan posisi keuangan dalam rangka mendapatkan manfaat. Selanjutnya, elemen apa saja sih yang ada di dalam laporan posisi keuangan? Yang pertama yaitu aset. Aset sama dengan pasifa, di mana aset berasal dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas yang diakibatkan di masa lalu, di mana manfaatnya diharapkan bisa diperoleh di masa depan oleh suatu entitas. Dalam aset sendiri terdapat dua elemen, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian liabilitas. Liabilitas sama dengan pasifa dikurangi ekuitas. Liabilitas merupakan kewajiban masa kini suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana diharapkan mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas sendiri ada dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas sama dengan pasifa dikurangi liabilitas, di mana ekuitas merupakan modal atau aset suatu entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Selanjutnya yaitu aset lancar dan tidak lancar. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan aset lancar.
Apa sih aset lancar itu? Jadi, aset lancar adalah jenis aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas atau digunakan dalam kegiatan operasional dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika aset diharapkan dapat terrealisasikan atau dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Jadi, dalam hal ini aset itu dapat terrealisasikan atau aset dapat dijadikan kas atau liquid, dijual. Aset bisa dijual kepada pihak lain untuk mendapatkan uang, kemudian digunakan dalam siklus operasi normal. Aset akan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis. Yang kedua, aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Jadi aset tersebut memiliki tujuan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya yang keempat yaitu berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Secara keseluruhan, ini menggambarkan harapan perusahaan terkait bagaimana aset tersebut akan berkontribusi pada kinerja dan arus kas perusahaan. Lalu apa aja sih contoh dari aset lancar? Antara lain itu kas dan setara kas, bisa uang tunai dan deposito yang dapat segera dicairkan. Kemudian piutang, di mana uang yang diharapkan diterima dari pelanggan. Kemudian persediaan, di mana persediaan tersebut adalah barang yang siap dijual atau digunakan dalam produksi. Kemudian ada surat berharga, investasi jangka pendek yang dapat dijual dengan cepat. Lalu ada juga investasi jangka pendek dan biaya dibayar di muka. Di mana aset lancar ini penting untuk mengukur likuiditas dan kesehatan finansial suatu perusahaan atau entitas. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi definisi dari aset lancar. Aset tidak lancar adalah sebagai berikut: investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain yang bersifat tidak lancar. Selanjutnya liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika menurut PSAK 1 Revisi 2013, yang pertama, liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Dalam hal ini berarti bahwa kewajiban atau utang yang dimiliki oleh suatu entitas diharapkan akan dilunasi atau diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, sesuai dengan siklus operasi bisnis yang biasa, di mana hal ini berkaitan dengan utang jangka pendek yang diharapkan dapat dibayar dengan pendapatan dari operasi bisnis yang normal. Dalam konteks akuntansi, ini menunjukkan bahwa liabilitas tersebut tidak dianggap sebagai beban yang akan membebani entitas dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, misalnya instrumen derivatif. Dalam hal ini merujuk pada kewajiban yang dimiliki oleh suatu entitas dan diharapkan untuk diperdagangkan atau dijual dalam waktu dekat, biasanya untuk tujuan spekulasi atau hedging. Instrumen derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka adalah contoh liabilitas yang dapat berubah nilainya dengan cepat berdasarkan pergerakan harga aset yang mendasari hal tersebut, di mana dalam konteks hal ini liabilitas tersebut dicatat pada nilai pasar dan dapat memberikan keuntungan atau kerugian yang signifikan tergantung pada fluktuasi pasar. Kemudian yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Dalam hal ini berarti bahwa kewajiban atau utang yang dimaksud harus dibayar atau dilunasi dalam waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa liabilitas tersebut adalah utang jangka pendek karena jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Di mana dalam laporan keuangan, liabilitas jangka pendek biasanya mencakup utang yang harus dibayar dalam waktu dekat, seperti utang dagang, pinjaman jangka pendek, atau kewajiban lainnya yang akan jatuh tempo dalam periode tersebut. Di mana hal ini penting untuk analisis likuiditas perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam waktu dekat. Selanjutnya, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Hal ini berarti bahwa entitas tidak memiliki kemampuan atau izin untuk menunda pembayaran atau penyelesaian kewajibannya selama setidaknya 1 tahun setelah laporan keuangan dibuat, di mana hal ini menunjukkan bahwa liabilitas tersebut bersifat segera dan harus diselesaikan dalam jangka pendek. Dalam konteks akuntansi, jika suatu entitas memiliki kewajiban yang tidak dapat ditunda, maka liabilitas tersebut biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang.
Liabilitas jangka panjang biasanya mencakup yang pertama, liabilitas berasal dari pembiayaan, seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang jangka panjang. Kemudian yang kedua, liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tanggungan. Kemudian yang ketiga, liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, seperti provisi untuk kewajiban garansi. Selanjutnya, informasi minimum dalam laporan posisi keuangan. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan informasi minimum yang harus tersaji pada laporan posisi keuangan yang pertama yaitu adalah aset tetap. Contoh dari aset tetap yaitu tanah, bangunan, mesin, dan furnitur atau perabotan. Kemudian yang kedua, properti investasi seperti yang bisa dijadikan investasi diantaranya rumah, apartemen, lahan kosong, gedung perkantoran, mall, hotel, ruko, dan lain sebagainya. Kemudian aset tak berwujud. Contoh dari aset tak berwujud ini adalah hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Kemudian aset keuangan antara lain saham, obligasi, mata uang kripto, dan hak kontraktual. Kemudian investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi awalnya pada biaya perolehan dan kemudian mengubah nilai tersebut berdasarkan bagian investor dalam laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Kemudian persediaan, lalu piutang dagang dan piutang lainnya. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Kemudian ada aset yang diklasifikasikan dimiliki untuk dijual. Kemudian yang ke-10 ada utang dagang dan utang lainnya. Kemudian ada provisi. Dalam akuntansi, provisi adalah sejumlah uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk menutupi kewajiban atau biaya masa depan yang jumlah atau waktunya belum pasti, di mana provisi merupakan liabilitas yang diakui jika perusahaan memiliki kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Provisi dicatat dalam laporan laba rugi sebagai biaya dan dalam neraca sebagai kewajiban. Biasanya provisi dicatat sebagai penyisian penjualan, piutang tak tertagih atau keusangan persediaan. Kemudian liabilitas keuangan. Liabilitas dan aset untuk pajak kini, ada liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Kemudian ada kepentingan non-pengendali, kemudian juga ada yang terakhir modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya yaitu format laporan posisi keuangan, di mana PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk penyajian laporan posisi keuangan. Secara umum, ada dua bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu yang pertama, bentuk akun atau account form, di mana antara liabilitas dan ekuitas itu berada di kolom sebelah kanan, dan untuk aset itu berada di kolom sebelah kiri. Kemudian, yang kedua ada bentuk laporan atau report form, di mana dalam laporan report form tersebut antara aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan secara berurutan ke bawah. Berikut contoh dari laporan posisi keuangan berupa bentuk laporan atau report form, di mana aset, liabilitas, dan ekuitas berada berurutan secara ke bawah. Tetapi dalam IFRS juga mengilustrasikan format berbeda seperti berikut, di mana antara aset lancar dan aset tidak lancar dibalik, di mana awalnya aset lancar berada di atas. Dalam ilustrasi IFRS, aset lancar berada di bawah sehingga formatnya menjadi aset tidak lancar dan aset lancar. Kemudian dalam ekuitas dan liabilitas, di mana yang awalnya liabilitas berada di atas, dalam ilustrasi IFRS, liabilitas dibalik menjadi berada di bawah. Dalam PSAK menyajikan ilustrasi format yang mengikuti kebiasaan di Indonesia, sedangkan dalam IFRS menyajikan ilustrasi format yang mengikuti kebiasaan di perusahaan-perusahaan Eropa, yaitu di mana sebagian besar menyajikan aset tidak lancar terlebih dahulu sebelum aset lancar, dan liabilitas menyajikan ekuitas terlebih dahulu sebelum liabilitas. Selanjutnya, pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) klasifikasi dari pos-pos yang disajikan, di mana subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK. Misalnya, yang pertama yaitu piutang, antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak berelasi. Kemudian persediaan
disubklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian yang ketiga, aset tetap disubklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Di mana dalam pengungkapan disajikan pada laporan posisi keuangan, ini juga di laporan perubahan ekuitas atau CALK, misalnya informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasar dan jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan nilai nominal saham. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Mengapa begitu? Karena laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas pada perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran, distribusi kepada pemilik, kemudian yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Biasanya, hal tersebut digunakan untuk mengevaluasi performa perusahaan. Dengan menganalisis laporan perubahan ekuitas, para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Mereka dapat melihat apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta bagaimana distribusi laba mempengaruhi modal pemilik. Nah, untuk selanjutnya, perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja perusahaan itu menggambarkan jumlah penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Dalam hal tersebut, biasanya digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajemen, pemilik, dan investor untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan perusahaan. Misalnya, apakah perlu menambah investasi modal, bagaimana menentukan kebijakan dividen, atau apakah perlu mengambil tindakan perbaikan jika modal pemilik tersebut menurun secara signifikan. Untuk yang selanjutnya, menurut PSAK 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas untuk satu periode tertentu berisi informasi sebagai berikut. Untuk yang pertama itu, total laporan laba rugi kompresif. Nah, dengan menyajikan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi kepentingan non-pengendalian. Kemudian yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Biasanya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode. Contohnya dari perubahan kebijakan akuntansi yang memerlukan penerapan retrospektif adalah perubahan kebijakan asumsi arus biaya persediaan dari metode masuk pertama keluar pertama, yaitu first in first out atau FIFO, menjadi metode rata-rata tertimbang. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan atau komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik seperti tambahan modal atau penarikan. Kemudian yang terakhir, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Pos ini dapat juga disajikan pada catatan atas laporan keuangan seperti itu. Nah, berikut ini merupakan contoh penyajian laporan perubahan ekuitas. Teman-teman bisa melihat pada halaman 127. Ini merupakan salah satu contoh dari penyajian laporan perubahan ekuitas, di mana ini terdapat saldo awal, kemudian ini ada dividen, terus total laba rugi, dan juga saldo akhir per 31 Januari 2010. Seperti ini, contoh laporan perubahan ekuitasnya. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan arus kas, di mana laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan juga arus kas keluar, dan juga setara kas untuk periode tertentu. Dengan melalui laporan arus kas tersebut, pengguna laporan keuangan baik dari internal maupun eksternal bisa mengetahui bagaimana suatu entitas menghasilkan atau bisa menggunakan kas maupun setara kasnya. Dalam arus kas itu nanti diklasifikasikan untuk aktivitas operasi, yaitu untuk mengetahui kegiatan perusahaan itu ada apa saja dan bagaimana operasinya. Selain aktivitas operasi, ada juga aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi tersebut untuk mengetahui misalnya untuk pembelian mesin, penjualan mesin, atau apapun yang berkaitan dengan investasi suatu entitas. Dan juga ada aktivitas pendanaan dalam suatu perusahaan itu, apakah modal tersebut diperoleh dari utang ataupun dari modal yang lainnya. Kemudian, tujuan laporan arus kas sendiri yang pertama yaitu mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkan. Di mana dalam evaluasi kemampuan tersebut, kita bisa mengevaluasi kas dan setara kas dengan waktu kapan kita bisa menghasilkannya dan kepastian dalam menghasilkannya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi struktur keuangan entitas, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Dalam mengevaluasi ini, kita bisa mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan juga dalam membayar dividen.
Kemudian yang ketiga, memahami pos-pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi. Sebagaimana kita tahu bahwa laporan laba rugi itu menghasilkan hasil akhir berupa laba maupun rugi dalam suatu periode. Sedangkan dalam aktivitas operasi itu ada penerimaan atau pengeluaran kas itu untuk apa? Maka kita bisa mengetahui selisih tersebut dapat terjadi dari mana dan apa yang mengakibatkan terjadinya selisih tersebut. Kemudian yang keempat, membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Nah, dari laporan arus kas tersebut, kita bisa membandingkan kinerja operasi antar entitas. Misalnya kita bisa membandingkan kinerja operasi dari perusahaan A dan perusahaan B, seperti itu. Kemudian, yang kelima, memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus masa depan antar entitas yang berbeda, di mana kita bisa mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai dalam arus kas masa depan. Jadi kita tidak stuck di situ saja, kita bisa mengembangkannya. Berikutnya mengenai kas dan setara kas, di mana kas merupakan aktiva perusahaan yang paling liquid, yaitu kas terdiri dari saldo kas dan juga rekening giro. Sedangkan setara kas itu investasi yang sifatnya juga sangat liquid, namun berjangka pendek dan juga cepat dijadikan kas dalam jumlah yang ditentukan. Kalau kas jumlahnya jelas, misal ada uang tunai, rekening giro di bank, tabungan entitas dalam bank, dan kapanpun entitas tersebut membutuhkan untuk transaksi kas, itu sudah siap untuk diambil. Sedangkan setara kas ada di bawah kas, misalnya ada investasi atau deposito perusahaan yang jatuh temponya itu dalam waktu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Klasifikasi laporan arus kas menurut PSAK 2 revisi 2009, laporan arus kas dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, aktivitas operasi itu merupakan aktivitas utama penghasil pendapatan, di mana penghasilan entitas itu dalam bidang apa? Misalnya dalam bidang perusahaan jasa, pendapatan itu diperoleh dari mana, kemudian penerimaan kasnya itu berapa, dan juga pengeluarannya itu untuk apa saja. Kemudian yang kedua itu aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi itu merupakan aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jadi untuk perolehan itu misalnya dalam proses membeli mesin untuk jangka panjang, kemudian itu termasuk dalam aktivitas investasi. Mesinnya tadi itu investasi untuk jangka panjang. Kalau pendanaan itu adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman suatu entitas. Berikut ini merupakan contoh klasifikasi penerimaan kas dan pembayaran kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, di mana dalam aktivitas operasi, arus kas masuk itu diperoleh dari penjualan dan barang dan jasa. Misalnya, suatu perusahaan dagang itu menjualkan barang dagangannya, maka kita akan mendapatkan kas. Kemudian, penerimaan royalti atau komisi, pendapatan bunga. Pendapatan bunga tersebut dapat juga masuk di aktivitas investasi. Kemudian, dividen yang diterima. Nah, dividen yang diterima berikut juga dapat dimasuk dalam aktivitas investasi. Kemudian untuk arus kas keluar sendiri itu biasanya untuk membayar gaji pegawai, kemudian pajak, dan juga bunga pinjaman. Dalam bunga pinjaman ini dapat juga masuk di aktivitas pendanaan. Kemudian aktivitas investasi. Nah, dari aktivitas investasi sendiri, arus kas masuk itu dari penjualan aset tetap, penjualan aset tak berwujud, penjualan saham atau instrumen utang entitas lain, penerimaan dari pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Nah, dari penjualan aset tetap tersebut kita akan mendapatkan kas karena kita akan menjual barang yang investasinya itu jangka panjang seperti itu. Kemudian untuk arus kas keluarnya sendiri itu biasanya kita untuk pembelian aset tetap, terus pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen utang entitas lain, pengeluaran untuk pembelian pinjaman kepada entitas lain. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, arus kas masuknya itu bisa dari kita menerbitkan saham, kemudian menerbitkan instrumen utang, dan untuk arus kas keluar sendiri itu untuk membeli saham atau saham treasure, kemudian membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham. Arus kas, bunga, dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten, di mana beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Kas operasi seperti apa? Misalkan pembayaran bunga kepada bank itu maksudnya aktivitas operasi, dan pendanaan itu misalkan ada klasifikasi dari pembayaran bunga bank, tapi di sini untuk jangka panjang. Misalnya dalam perusahaan menerbitkan saham, maka perusahaan menerima kas dan penerimaan kas tadi, perusahaan memperoleh tambahan modal. Aktivitas pendanaan tadi juga akan mempengaruhi modal dan kas dalam suatu entitas. Kemudian dividen, di mana dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Kemudian pajak. Arus kas yang berkaitan dengan pajak
Penghasilan diungkapkan secara pisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan ataupun aktivitas investasi. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi sendiri dapat disajikan dalam dua metode. Yang pertama, metode langsung, di mana metode langsung menyediakan kelompok utama penerimaan kas dan juga pembayaran kas. Dalam metode langsung ini, kita harus merinci kelompok utama penerimaan dan juga pengeluaran. Metode langsung, jika digunakan, maka kita akan memperoleh informasi dari catatan entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, maupun pos dalam laba rugi. Untuk entitas, sebaiknya menggunakan metode langsung untuk penyusunan arus kasnya, terutama untuk yang di aktivitas operasi, karena suatu entitas bisa terlihat dalam kegiatan entitas itu terjadi mutasi apa saja, kegiatan operasinya apa saja dalam periode waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung sendiri dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Di mana dalam metode tidak langsung itu untuk arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan bukan dari aktivitas operasinya, bukan dari penerimaan maupun pengeluarannya, tetapi diperolehnya dari perubahan persediaan dan piutangnya. Kita harus mengklasifikasikan pos non-kas, penyusutan, dan sebagainya, dan pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Berikut ini merupakan aktivitas operasi menggunakan metode langsung, di mana kita bisa menghitungnya secara langsung, di mana di sini terdapat penerimaan kas dari pelanggan. Kita bisa mengetahui, oh penerimaan kas dari pelanggan itu berapa sih, kemudian untuk pengeluarannya itu apa saja. Misalnya ini pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran bunga, kemudian pembayaran pajak. Oh, sehingga kita bisa mengetahui aktivitas operasi dari suatu periode tersebut berapa sih. Nah, di sini itu hasilnya menjadi 9 juta karena dari penerimaan tersebut kita kurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam periode tersebut. Sedangkan aktivitas operasi menggunakan metode langsung itu diketahui dari laba sebelum pajak. Kemudian penyesuaian untuk yang pertama depresiasi, kemudian kenaikan piutang, di mana kenaikan piutang di sini mengakibatkan pengurangan penyusutan, jadinya kenaikan piutang di sini mengurangi depresiasi. Kemudian kenaikan utang usaha itu akan menambah kas. Penurunan liabilitas pajak tangguhan di sini mengurangi kas. Kemudian keuntungan penjualan aset tetap di sini juga mengurangi. Dan juga pembayaran bunga dan pajak itu juga mengurangi. Kemudian kita bisa mengetahui arus kas neto dari aktivitas operasi itu sejumlah berapa. Sebenarnya kita lebih ringkas menggunakan metode langsung. Maka dari itu dianjurkan untuk menggunakan metode langsung dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Hal ini sangat penting bagi investor karena aktivitas investasi sendiri itu memberikan informasi yang relevan bagi investor karena memberikan informasi mengenai perubahan aset-aset jangka panjang, memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan serta arus kas masa depan. Di mana user bisa menilai suatu entitas itu mempertahankan atau mengembangkan kapasitasnya atau malah pasif di situ saja. Kemudian di bawahnya itu merupakan contoh laporan arus kas bagian aktivitas investasi, di mana yang pertama perolehan dari penjualan aset tetap, kemudian pembelian aset tetap dan aset tak berwujud di sini mengurangi, kemudian akuisisi investasi obligasi itu juga mengurangi, penerimaan dari pelepasan investasi dan di entitas asosiasi itu menambah, dan kemudian setelah itu kita bisa melihat arus kas neto dari aktivitas operasi investasinya itu berapa. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana dalam aktivitas pendanaan itu, menyediakan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan itu penting untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Sebenarnya, kita bisa mengetahui sebenarnya modalnya itu dari mana, selanjutnya aset yang dimiliki akan diklaim di mana saja, dan fungsinya itu untuk apa. Nah, diketahui dari yang pertama itu kenaikan utang bank. Kenaikan utang banknya itu berapa, kemudian pembayaran dividen. Pembayaran dividen di sini mengurangi karena kita akan membagikan laba ke pemegang saham. Jadi itu kan mengurangi kas dari suatu entitas. Kemudian biasanya pembayaran dividen itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa itu kan menambah kas karena kita menerbitkan saham yang dimana itu memiliki kepemilikan baru dari pemilik-pemiliknya. Kemudian perolehan saham treasury, dimana perolehan saham treasury itu akan mengurangi kas. Kenapa? Karena kita membeli kembali saham yang sudah beredar. Dari cara ini kita bisa mengetahui arus kas neto dari aktivitas pendanaannya itu berapa. Pos khusus penyajian neto dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto apabila yang pertama
Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan. Jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Misalnya, pembayaran rekening giro, dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi. Kemudian yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat. Jumlah yang besar dengan jangka waktu yang singkat. Contohnya, transaksi kartu kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, dan juga pinjaman jangka pendek lain. Arus kas dalam mata uang asing. Entitas mengakui transaksi kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs mata uang asing pada saat transaksi arus kas, dengan mengkalikan jumlah mata uang asing dengan berapa kurs rupiahnya saat ini. Transaksinya kapan, pertukarannya kapan, dikalikan jumlah mata uang asing pada periode tersebut. Juga, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dan setara kas. Kemudian di bawahnya itu merupakan penyajian informasi selisih arus kas dalam mata uang asing. Nah, yang pertama arus kas neto dari aktivitas operasi, kemudian arus kas neto dari aktivitas investasi, arus kas neto dari aktivitas pendanaan di sini mengurangi, kemudian pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas. Kemudian di sini kita bisa melihat kenaikan neto kas dan setara kas. Kemudian kenaikan neto kas dan setara kas tersebut dijumlah dengan kas dan setara kas pada awal periode. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui kas dan setara kas pada akhir periode tersebut. Pengungkapan laporan arus kas. Menurut PSAK 2 revisi 2009 menyatakan laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya ada perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Dari pembahasan ini kita mengetahui sebenarnya laporan arus kas itu apa dan juga fungsi atau tujuannya serta aktivitasnya itu meliputi apa saja.